Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini, channel yang biasa membagikan kisah nyata keajaiban sedekah. Kali ini kisah nyata apa yang akan saya ceritakan? Apakah masih berhubungan dengan sedekah? Maka tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak membagikan cerita tentang sedekah, tapi masih berhubungan dengan harta, dan kali ini adalah berhubungan dengan warisan. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, penting sekali kita mengambil hikmah dari kisah ini adalah yang namanya warisan, yang namanya wasiat, yang namanya keputusan yang udah dibikin oleh orang tua kita dan kita sendiri sudah menyepakatinya, maka kita harus lakukan itu sampai akhir hayat, dan itu ditekankan juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kemudian jangan sampai pada saat kita masih hidup itu masih aman-aman aja, tapi pada saat kita udah nggak ada, ternyata wasiat itu dilanggar oleh anak-anak atau cucu kita. Oke, saya akan menceritakannya ya, jadi tidak berpanjang waktu. Begini, ada seorang ustadz, seorang ulama, dia menceritakan kisah yang dialami oleh salah seorang jamaahnya. Anggap aja lah ustadz ini ustadz A, dan jamaahnya itu adalah seorang pria dan wanita, sepasang suami istri, dan dia juga mempunyai orang anak. Jadi yang jemaah Ustadz A ini anggap aja lah bernama Bapak B ya. Bapak B dan istrinya ini sudah bertahun-tahun dia sakit dan sudah berobat di Indonesia dan di luar negeri. Berobat sembuh, kemudian kambuh lagi. Berobat sembuh, kemudian kambuh lagi. Kalau nggak salah itu sakitnya adalah stroke dan kanker juga gitu loh. Terus karena sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat itu, bahkan mereka berdua ini sampai berobat ke luar negeri dan sempat sembuh, akhirnya balik ke Indonesia kambuh lagi. Dia berceritalah kepada ustadz ini ya, dia menceritakan apakah ada keanehan dari penyakitnya ini, kenapa pada saat berobat sembuh, terus setelah tidak minum obat lagi, berselang waktu, terus kambuh lagi, itu berobat lagi, jadi uangnya habis untuk biaya berobat aja. Terus ustadz ini setelah mendengarkan cerita dari jamaah ini, tentu saja dia berpikir apa yang telah terjadi di keluarga si Bapak B dan istrinya ini. Pastinya ada sesuatu hal yang telah terjadi tapi tidak diceritakan oleh si Bapak ini. Tidak mungkin terjadi suatu akibat tanpa sebab. Jadi sebabnya ini yang perlu diketahui oleh sang ustadz. Kemudian ustadznya ini bertanya secara jujur. Dia bertanya kepada jamaahnya ini, Bapak, kalau saya bertanya tentang sesuatu, maukah Bapak menceritakannya dengan jujur ya? Jadi ustadznya ini udah ada feeling, udah ada perasaan bahwa mengarah ke sini nih penyakitnya ini nih. Kenapa mengarah ke uang gitu? Jadi ini masalahnya pasti ada hubungan dengan uang. Kenapa? Penyakitnya ini kan perlu pengobatan biaya yang besar. Jadi menghabiskan uang orang ini, sepasang suami istri, yang otomatis pasti ada hubungannya dengan uang. Jadi bertanyalah pada ustadznya, apakah telah terjadi sesuatu di masa lampau pada saat orang tua Bapak masih hidup? Apakah ada sesuatu yang telah Bapak atau istri Bapak langgar gitu loh. Jadi setelah sang ustadz ini bertanya, kemudian sepasang suami istri ini terdiam dan dia berceritalah asal mula dia mendapatkan penyakit ini. Jadi begini ceritanya ya. Pada saat Bapak si B ini masih hidup, si B ini mempunyai dua orang bersaudara, jadi bertiga sama dia. Anggaplah B, C, dan D ya. Dia ini, si B ini bersaudara B, C, dan D. Pada saat ini sudah dewasa, sudah sama-sama berkeluarga lah. Si B berkeluarga, si C berkeluarga, si D berkeluarga. Sementara ibunya si B ini bersaudara udah nggak ada, udah meninggal. Tinggal orang tuanya adalah bapaknya saja gitu loh. Si B, si C, dan D ini, tiga orang saudara kandung ini, dia berbeda nasib. Si B ini mempunyai penghasilan ekonomi yang sangat besar sekali dibandingkan dua saudara yang lain, dibandingkan si C dan si D gitu loh. Jadi si B ini level ekonominya menengah atas, di atas, bisa dibilang atas. Sementara saudara kandung yang lain, si C dan D ini menengah bawah gitu loh. Jadi sangat-sangat kesulitan ekonominya. Melihat keadaan anak-anaknya yang timpang gitu, jadi bapak mereka ini, bapak si B, si C, dan D ini berpikir yang akhirnya dia membuat keputusan yang dirumuskan untuk mereka bertiga ini. Jadi si bapaknya ini membuat keputusan tapi bertanya dulu kepada anak-anaknya ini, terutama si B ini yang mempunyai
harta yang cukup banyak yang bisa dikatakan hidup mewah dan kaya lah, karena apa yang disampaikan oleh si bapaknya ini berhubungan dengan harta, uang, dan kekayaan. Jadi bapaknya ini mempunyai tanah yang apa ya, sebidang tanah lah, yang kalau pada akhirnya bapaknya ini meninggal, otomatis tanahnya ini, warisannya ini jatuh kepada 3 anaknya ini ya, si B, si C, dan D. Tapi si bapaknya ini melihat gini, si B ini ekonominya ini udah sangat bagus sekali lah, udah kaya raya dan tidak berkekurangan sama sekali. Sementara si C dan si D itu bisa dikatakan hidupnya miskin lah, itu pas-pasan atau bahkan kekurangan. Jadi si bapaknya ini tidak mau nih 2 anaknya ini hidupnya miskin banget, timpang dari saudaranya yang lain. Tanah ini, sebidang tanah ini, bapaknya ini bermaksud untuk menjual, dan hartanya, uang penghasilan dari penjualan sebidang tanah ini dibagi duanya itu adalah untuk si C dan si D. Tapi bapaknya sebelum membuat keputusan itu, dia bertanya dulu ke si B. Jadi, B, gimana nih, kamu ekonomi kamu sudah bagus, bisa dibilang kaya raya, bapak ada sebidang tanah, bapak tidak kuat, bapak kasihan sekali melihat nasib saudara kamu si C dan si D. Jadi bapak berencana nih, tanah yang bapak punya ini, milik ini, mau bapak jual, dan uangnya akan bapak bagi dua untuk si C dan si D. Sengaja tidak bapak kasih kamu karena kamu udah kaya. Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu setuju, bapak akan jual, kalau tidak, nggak jadi. Jadi dibagi sama rata aja nantinya. Mendengar penjelasan si bapak ini, si B ini, karena dia yakin juga, dia udah merasa kaya juga, udah berkecukupan, udah berlimpah, sementara dia melihat saudaranya si C dan si D juga miskin gitu. Jadi pada saat itu dia tidak maruk, jadi dia menyetujui usul bapaknya. Akhirnya dijual sebidang tanah ini, dan hasil penjualannya itu dibagi 2 untuk saudaranya si C dan si D. Terus bapaknya bilang ke si B gini, ini adalah kesepakatan yang telah kamu setujui ya B, dan ini walaupun ini kesepakatan antara anak dan orang tua, antara saudara juga, tapi ini dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat sebagai suatu perjanjian. Jangan sampai kamu melanggar ini, pada akhirnya pada saat bapak nggak ada, apapun keadaan kamu, jangan pernah kamu melanggar perjanjian ini, kesepakatan ini ya. Kamu bersyukur aja dengan ekonomi kamu saat ini. Tuh kata bapak mereka ya, tuh si B ini karena keadaan ekonominya pada saat itu baik. Iya pak, dia jawab gitu. Pada saat itu dia sangat baik sekali lah, istrinya juga sangat baik sekali. Jadi nggak lama berselang waktu, ternyata si bapaknya ini udah ada firasat nih bahwa umurnya nggak bakalan panjang. Ternyata iya, tidak lama berselang waktu setelah menjual harta itu, sebidang tanah itu, dan telah dibagikan pada anak-anaknya yang memang membutuhkan. Akhirnya orang tuanya ini, si bapaknya ini meninggal dunia, dan tidak ada warisan lain lagi kan, rumah juga nggak ada karena udah dijual gitu untuk saudaranya si C dan si D. Terus beriring waktu 20 tahun kemudian, mereka sudah memiliki anak, si B sudah memiliki anak, si C sudah memiliki anak, si D sudah memiliki anak. 20 tahun kemudian, tahukah teman-teman apa yang terjadi? Jadi kita nggak tahu nih yang istilah pepatah, roda itu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Jadi jangan selamanya bersedih, jangan selamanya bersenang, dan itu benar banget terjadi pada kehidupan mereka. Setelah 20 tahun berlalu, kebalikan dari 20 tahun sebelumnya. Yang terjadi sekarang adalah si B ini dengan istrinya, dengan anak-anaknya, hidup dengan keadaan yang kekurangan. Sebaliknya, si C dan si D, dia dengan keluarganya masing-masing, dengan anak dan istrinya, itu hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang mewah, bisa dibilang kaya. Jadi kehidupan ekonominya kebalik nih sekarang nih. Terus itu mungkin udah berjalan beberapa tahun gitulah. Apakah di sini Ustaz tidak menjelaskan apakah si C sama si D ini ada membantu si B, nggak tahu lah. Tapi kalau saya rasa mungkin ada membantu ya. Tapi nggak tahu juga deh, karena si B ini tiba-tiba perasaannya ada semacam sifat iri atau apa, nggak tahu juga, tapi dia bercerita gitu. Jadi karena keadaan yang terbalik itu udah beberapa tahun dia jalani, dan dia merasa ini hidupnya susah, terus dia
tahu nggak teman-teman apa yang dilakukannya, dan ini berakibat fatal bagi dia dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi saya tekankan, sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, jangan pernah kita memakan harta warisan orang lain gitu loh. Kalau sudah ada perjanjiannya, walaupun tidak tertulis ini untuk sini dan kita sudah menyepakati, di akhir waktu kapanpun itu, walaupun keadaan mendesak, jangan pernah mengingkari perjanjian yang telah dibuat, yang disepakati itu. Inilah yang terjadi pada si B, karena dia udah hidupan mungkin menengah ke bawah, terus ekonominya yang sangat menengah ke bawah, yang sangat mungkin bisa dibilang pas-pasan lah, sementara dia melihat saudaranya si C dan si D hidupannya sekarang kaya raya mewah, berkebalikan dengan dia 20 tahun yang lalu. Jadi dia ingin harta warisan bapaknya itu, dia ingin mendapatkannya lagi gitu loh. Kan kemarin dia pada bapaknya masih hidup itu hartanya dia nggak dapat karena dia kaya raya, karena dia sekarang udah merasa miskin, dia nggak ada uang, dia ingin nih harta warisan dari ayahnya ini, harta ayahnya yang dibagi dulu yang dia nggak dapat tuh, dia ingin dapat gitu loh, karena ekonominya sekarang. Aku nggak tahu ya keadaannya si B ini benar karena dia keadaan miskin, jadi dia ingin harta tersebut jatuh ke dia. Aku tidak membenarkan si B, tidak menyalahkan si B juga ya. Mari kita ikuti kisahnya ya. Setelah terjadi kesepakatan atau segala macam, apakah si C, si D ini tidak mau tidak membantu si B? Kayaknya enggak juga lah. Tapi apakah si B ini iri melihat keadaan keluarga si C dan si D? Enggak tahu juga ya, walau alam. Akhirnya si B ini dan istrinya memutuskan untuk membawa permasalahan itu ke pengadilan. Di pengadilan dia ingin ini, dia mengatakan ini harta warisan ayah saya, ada sebidang tanah gini-gini, pada saat dulu 20 tahun yang lalu saya tidak dibagiin ya. Saya ingin harta warisan itu dibagi sama rata, dulu kan dibagi 2, saya maunya dibagi 3 gitu loh. Terus karena masalah ini dibawa ke pengadilan dan itu jatuhnya ke harta warisan ya. Terus harta itu kan dulu perjanjiannya itu tidak tertulis, jadi kekuatan si C dan si D ini nggak kuat juga karena tidak tertulis dulu. Kalau tertulis kan ada kesepakatan bisa ini kan dulu pembicaranya dari mulut ke mulut saja karena ayahnya percaya kepada si B ini ya. Akhirnya dibawa kasus ini ke pengadilan, dan di pengadilan diputuskanlah bahwa si B ini akan mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya, yang artinya adalah si C dan si D harus mengganti harta yang mereka pakai, yang sebenarnya itu adalah milik si B. Jadi akhirnya harta warisan itu dibagi 3, yang awalnya dibagi 2 sekarang dibagi 3, jadi si B ini mendapatkan, kalau nggak salah itu kata Ustadz tuh, itu harta tuh si B tuh dapatkannya 200 juta. Terus tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Apakah si keluarga si C dan si D ini nggak ikhlas? Nggak tahu juga ya. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi pada keluarga si B ini? Yang terjadi adalah tidak berselang lama dari hasil keputusan pengadilan tersebut, dan setelah keluarga si C dan si D ini membayar ganti rugi ganti harta yang harus dikembalikan kepada si B itu, si B ini dan istrinya jatuh sakit. Yang tadi saya bilang, yang di awal tadi saya ceritakan, dia sakit berkepanjangan sepanjang tahun, beberapa tahun dia sakit, dan sakitnya itu berobat sembuh kambuh lagi, berobat sembuh kambuh lagi, berobat sembuh kambuh lagi, dan pada akhirnya sampai akhir hayatnya, yaitu mereka sakit stroke dan sakit kanker, yang pada akhirnya uang 200 juta ini habis untuk berobat mereka, bahkan lebih dari 200 juta yang harus mereka keluarkan untuk biaya perobatan mereka. Dan tidak lama setelah mereka sakit kanker dan lumpuh itu, kedua-duanya meninggal dunia. Jadi ini pesan Ustadz itu adalah, bukan pesan saya, pesan Ustadz itu gini, kalau ini harta warisan dan telah disepakati di awalnya kita dengan orang tua dan kita telah menyetujui, apapun keadaannya pada suatu saat nanti, jangan pernah kita melanggar kesepakatan ini. Bersabarlah, kalaupun keadaannya si B ini yang pada saat itu dia kesulitan ekonomi, lemah, bersabar aja. Mana tahuan keluarga si C dan si D ini membantu mereka karena dulu hartanya telah dibagi 2. Terus kalaupun tidak dibantu, bersabarlah, ada rezeki dari Allah. Jadi intinya jangan pernah mengingkari perjanjian, apalagi itu kesepakatan sama orang tua kita, dan ini harta warisan, dengan ini uang, dengan harta gitu. Jadi
Tidak masalah warisan aja ya, uang pun kita juga harus hati-hati. Jangan pernah mengambil uang saudara, apalagi mengambil harta warisan. Apakah ada dari teman-teman pernah mengalami kisah seperti ini? Coba share di kolom komentar ya. Dan bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Silahkan pendapatnya di kolom komentar ya. Sampai ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.